Sebagai salah satu negara penghasil singkong terbesar di dunia, tak heran jika negeri kita punya beragam olahan dengan bahan utama singkong. Salah satunya selondok, cemilan dari Magelang, Jawa Tengah. Desa Sumur Arum, Kecamatan Grabak, menjadi sentra produksi selondok terbesar di Magelang loh lur. Dalam sehari, Desa Sumur Arum butuh singkong hingga 40 ton, sehingga untuk memenuhi kapasitas produksi seluruh desa, singkong didatangkan dari kabupaten lain seperti Wonosobo dan Temanggung. Singkong yang diolah ini dari jenis Rengganis, salah satu jenis singkong terbaik yang ada di Pulau Jawa lur. Itu dipres aja. Oh, ya Pak. Yang unik dari membuat selondok, selain cara membuatnya adalah lamanya membuat selondok. Yang normalnya produksi selondok akan selesai setelah 1 minggu lamanya lur. Di hari pertama dilakukan 2 tahap, yaitu pengupasan dan pemarutan singkong. Dalam sehari, singkong yang harus diparut sekitar 3 ton banyaknya. Selanjutnya adalah tahap pengepresan. Di tahap ini, singkong parut harus dibuang airnya. Susun karung singkong seperti ini lur. Lalu beri tekanan di atasnya. Alat dongkrak dipakai untuk menekan karung-karung ini. Diamkan semalaman. Hasilnya, singkong akan bebas dari air. Dul, udah tinggal aja lanjut yang di sana. Oh, ya Pak. Tahap pengepresan membuat singkong parut menggumpal seperti ini. Sangat keras dan padat lur. Makanya harus diurai lagi. Caranya dengan memasukkan ke dalam mesin ini lur. Seperti sedang diparut yo lur. Nah, sekarang sudah kembali menjadi tepung lur. Cuma teksturnya masih sangat kasar dan masih terdapat butiran besarnya. Makanya perlu diayak supaya hanya tepung singkong yang benar-benar haluslah yang didapat. Hasil ayakan ini nantinya bakal dimatangkan dengan cara dikukus lur. Tepung singkong alias adonan selondok dikukus dalam wadah bambu berbentuk kerucut ini. Setelah matang, bahan selondok ini akan didinginkan selama 3 hari 3 malam. Proses pendinginan ini tidak boleh dipercepat dengan cara apapun. Inilah salah satu penyebab lamanya membuat selondok lur. Setelah didinginkan, adonan selondok berbentuk kerucut ini punya bagian luar yang sangat keras. Bagian ini harus dibuang dengan cara dikerok. Kalau tidak dibuang, nantinya adonan akan sulit dipotong dan juga dicetak. Setelah dikerok, lanjut potong dengan alat pemotong besar. Mirip pemotong kertas yo lur. Selanjutnya, adonan selondok ini cukup empuk lur. Potong pakai pisau kecil juga bisa. Cuma untuk mendapatkan permukaan yang rata hanya bisa didapatkan dari pisau besar seperti ini. Dengan begini, selondok akan mudah dicetak lur. Hebatnya, bahan selondok masih dapat digiling atau dicetak setelah 3 hari didinginkan. Padahal kandungan airnya hanya didapatkan dari proses pengukusan saja. Alat cetak yang digunakan seperti alat giling kebanyakan. Hanya saja bagian depan alat diganti dengan plat berlubang tipis yang agak panjang. Jadi saat adonan keluar akan tercetak memanjang seperti pita lur. Pencetakan ini biasanya akan dilakukan mulai pada hari ketiga proses produksi. Saat permintaan produk selondok sedang meningkat, proses pencetakan ini dilakukan hingga larut malam.
Lanjut, potong untaian pita ini, kira-kira panjang 12 cm lur. Setelah itu, baru pisahkan satu demi satu seperti ini. Tahap ini biasa disebut suwar-suwir. Sebagai cemilan ringan, selondok memang banyak penggemarnya yo. Yo termasuk aku lur. Rasanya gurih banget. Tong-tong inilah yang bertugas mencampur selondok dengan bumbu yang telah disiapkan. Putarannya 1 menit khusus untuk selondok orisinal yang berwarna putih. Selain selondok yang berwarna putih dengan rasa gurih, ada juga yang rasanya pedas lur. Campurkan bumbu yang terdiri dari garam, beragam bumbu dapur, dan cabai yang telah dihaluskan. Tuang juga air secukupnya. Tong yang terus berputar akan mencampurkan bumbu sampai merata. Terakhir, tambahkan pewarna makanan secukupnya. Diwarnai sebagai tanda kalau selondok ini punya rasa pedas lur. Sip, tinggal dijemur deh lur. Saat matahari sedang panas seperti ini, penjemuran akan dimaksimalkan. Proses penjemuran akan dilakukan selama 1 hari penuh. Selain itu, pekerja juga harus rajin membolak-balik selondok agar semua bisa kering bersamaan. Di desa Sumur Arum sendiri, selondok hanya digoreng saat tertentu saja, misalnya saat ada tamu berkunjung. Setelah nonton cara membuatnya, ku jamin kalian pasti jadi pengen makan selondok kan lur? Jos gandos.